Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yawma 'ida lil muslimin wa ja'ala ibadal haji wa 'idul adha min sya'airillah wa ihya'iha min taqwa'il qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul akbarul azim. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazi azhaba anhumur rijsa wa athhar. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum binafsi wa bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang cerah ceria, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah. Sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuji Allah sebagai wujud kesyukuran atas segala limpah nikmat dan rahmat yang tiada terhingga. Besarnya tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan hati kita tersentuh. Tanpa terasa bibir kita tergerak untuk melantunkan takbir, tahmid dan tahlil dengan khusyuk. Di pagi yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku', sujud sebagai bukti perasaan takwa kita kepada Allah. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan di dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini khatib mengajak kita semua, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Selanjutnya, kita berdoa, semoga selawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kegigihan perjuangan beliau, dengan pengorbanan harta, tenaga, dan jiwa, cahaya Islam dapat menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, saat ini seluruh umat Islam di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama bergembira menyambut kedatangan Aidul Kurban,
hari raya pendekatan diri kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan, semuanya mengumandangkan kalimat-kalimat suci, takbir, tahmid dan tahlil dengan penuh semangat dan kehusyuan. Mengikrarkan dan mengakui kemahabesaran Allah. Segala puji hanya pantas dipersembahkan kepada Allah dan tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu sedemikian sunyi, sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang gersang dulunya sekarang kita kenal dengan Makkatul Mukarramah. Atas izin Allah yang mendatangkan rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Idul Adha yang kita peringati saat ini juga dinamai dengan Idul Nahar. Artinya hari raya memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi aktif cekatan, supaya dikorbankan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh mengerikan. Peristiwa ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surat As-Saffat, ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza taro. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Setelah sampai di suatu tempat penyembelihan dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, ayahku, kuharap kaki dan tanganku diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya ayah tidak melihat mukaku, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakratul maut sangatlah dahsyat. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya,
Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban pengganti sang anak. Inilah sejarah pertama kurban di hari raya Idul Kurban yang kita peringati pada pagi ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berfikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk solat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan, yang membuat kita jauh dari rahmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan solat Idul Adha ini bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwa. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberikan gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, ibadah kurban mengajarkan kepada kita beberapa hal. Kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah pertama, ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk taat terhadap perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan. Harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kita laksanakan perintah Allah. Bahkan kita ingat Nabi Ibrahim sendiri rela menyembelih anaknya karena taat kepada Allah. Sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah pastilah ada manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Kemudian yang kedua, ibadah kurban mengajarkan kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasul-Nya. Anak adalah amanat Allah kepada orang tua. Masing-masing orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Maka dibutuhkan tanggung jawab. Peran dari orang tualah dalam membimbing anaknya ke arah yang baik. Meskipun pada dasarnya seorang anak lahir di atas fitrah, akan tetapi ini tidak berarti orang tua membiarkan tanpa pengarahan dan bimbingan yang baik. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abwahu yuhawidanihi wa yunasirabihi wa yumajjisanihi. Artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh. Karena ketika kita siap menjadi orang tua, artinya siap menjadi teladan bagi keluarga. Bukan sekadar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak. Keberhasilan Nabi Ibrahim mendapatkan anak yang soleh seperti Nabi Ismail, karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi hamba yang soleh juga. Upaya yang dilakukan untuk membentuk anak yang soleh haruslah diiringi dengan bersungguh-sungguh serta berdoa kepada Allah agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Allah mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak termasuk orang-orang yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin banyak di antara kita yang sekedar menginginkan anak yang soleh. Tapi siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh berdoa memintanya kepada Allah dengan kelopak mata penuh derayan air mata? Siapa di antara kita yang secara istiqomah menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anak? Jika kita memang bersungguh-sungguh menginginkan anak yang soleh, maka kita harus berfikir dan berusaha bersungguh-sungguh pula mencari jalannya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan impian anak yang soleh. Pertama, mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Islam mewajibkan kepada setiap orang tua memberikan makanan halal yang diperoleh melalui harta yang halal kepada anak-anak mereka. Usaha memberi nafkah yang halal tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Orang yang tidak peduli dari mana mengais dan membawa pulang nafkah untuk keluarga, apakah itu dari hasil suap, korupsi, pencurian dan lainnya, adalah neraka yang pantas untuknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata lahmun nabata minas sukhtin naru aula bihi." Artinya, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, memberi kasih sayang kepada anak tetapi tidak memanjakannya. Bukti cinta dan kasih sayang orang tua yang sesungguhnya kepada anak adalah dengan menyelamatkan mereka dari api neraka, bukan dengan memanjakannya. Terlalu memanjakan anak akan mengakibatkan anak tidak mandiri, susah diatur, bahkan mungkin akan berani membentak orang tua. Firman Allah dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nas wal hijarah." Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apakah selaku orang tua rela membiarkan anak-anak di dalam kobaran api neraka? Apakah rela membiarkan anak-anak yang kita sayangi menjadi bahan bakar neraka Allah? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang ketiga, ibadah kurban mengajarkan tentang baktinya seorang anak kepada orang tua. Sebagaimana ketaatan dan keikhlasan Nabi Ismail rela disembelih dalam menjalankan perintah Allah dan orang tuanya. Dengan perantaraan kedua orang tua itulah Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita seorang anak. Firman Allah dalam Al-Quran, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir." Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan. Pengorbanan kita dalam menjalankan syariat agama, pengorbanan orang tua kepada anak maupun pengorbanan anak kepada orang tua. Pengorbanan memerlukan perjuangan yang besar. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Di penghujung khutbah Idul Adha ini, khatib akan menyimpulkan pertama, Idul Adha membimbing umat manusia untuk mengenang kembali keteladanan 3 orang hamba Allah, yaitu Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam bagi para ayahanda agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi teladan bagi anak-anaknya. Yang ketiga,
ketaatan Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepatuhannya kepada suami yang menjadi dia dapat mengatasi segala masalah yang dihadapinya dengan baik. Yang keempat, contoh anak yang berbakti kepada orang tua sekaligus harus mengorbankan diri sendiri bisa dilihat melalui kisahnya Nabi Ismail. Kemudian yang terakhir, yang kelima, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga terbentuk masyarakat dan bangsa yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan perayaan Aidul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulud da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman taslima katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Pagi ini hamba-Mu yang hina bersimpu di hadapan-Mu, memohon secercah ampunan-Mu, karena telah lama hamba-Mu ini meninggalkan-Mu, meninggalkan orang tua, menghindar dari apa yang mereka idamkan. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan untuk kami selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah dan bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kepada kami kekuatan untuk membangun negeri kami ini. Jadikan negeri kami ini menjadi negeri yang baik yang Engkau ridhoi. Hanya kepadamulah kami memohon dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahi akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.